Brother, sambil saya terbang, ini saya pakai plywood Goku ya, 2,5 inch. Saya mau cerita bahwa 3 bulan yang lalu, saya pernah minta masukan dari teman-teman bagaimana caranya memajukan generasi muda, dan kebanyakan bingung. Sekarang saya cerita bahwa saya sudah menemukan jawabannya. Ada di videonya itu, si Om Deddy Kobuzir. Itu ini analoginya begini, misalnya Anda bagus di satu mata pelajaran. Misalnya matematika bagus, kimia jelek, fisika jelek. Nah, Anda fokus matematika aja, yang jelek itu nggak usah dipikirin gitu. Anda fokus mungkin potensi Anda di matematika gitu. Jadi yang paling bagus Anda itu kembangkan, yang jelek biarin aja, lupain gitu. Jadi itu sejalan dengan konsepnya Roger Federer dulu. Roger Federer dulu bilang gini, dia bilang if you get good at something, make it everything. Jadi kalau kita punya kemampuan di suatu hal yang bagus sekali, udah fokus aja di situ gitu. Nah, gimana caranya kita menemukan yang terbaik? Kita harus banyak trial and error. Hidup ini kan banyak trial and error. Kita coba-coba. Kita latihan di bidang olahraga, seni, musik, apalah segala macam potensi kita gitu. Yang penting kita menemukan kira-kira skill terbaik kita di mana, dan kita sudah menemukan skill terbaik di mana, baru kita fokus di situ gitu. Nah, bagaimana caranya memajukan generasi muda, itu tanggung jawabnya ada dua ya, kalau menurut saya. Merujuk ke para peneliti sebelumnya, bahwa tanggung jawab itu pertama itu di orang tua, kedua itu di negara. Di orang tua itu tanggung jawab anak istilahnya ya. Anda anak itu tanggung jawab orang tua sampai Anda dewasa ya. Ukuran dewasa itu kira-kira 17 tahun punya hak pilih lah gitu. Kalau Anda sudah punya hak pilih, artinya Anda sudah dewasa atau sudah pernah menikah gitu. Udah nikah terus cerai lagi nggak apa-apa, Anda udah nikah gitu, artinya Anda udah dewasa gitu. Ketika Anda dewasa, maka tanggung jawabnya ada di diri Anda sendiri, bukan di orang tua gitu. Nah, kemudian negara juga berkontribusi untuk bagaimana caranya mencarikan pekerjaan buat Anda. Kalau di negara lain kan orang yang baru keluar penjara aja dicari kerjaan. Kalau di kita mungkin saya dengar karena orangnya kebanyakan gitu. Jadi kita harus tetap kreatif, kita berusaha di bidang kita gitu. Nah, itu untuk yang laki ya. Untuk wanita itu masalah tanggung jawab beda. Wanita itu tanggung jawabnya ada di orang tua sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa, artinya dia setelah menikah, tanggung jawab itu pindah ke suaminya gitu. Nah, suaminya itu yang mempertanggungjawabkan perilaku atau tindakan istrinya. Walaupun dalam case tertentu bisa aja suami ngeles ketika istri melakukan tindakan yang di luar seizin dia. Misalnya begini, istri yang ngutang ke bank atau ke orang gitu, ke rentenir gitu, tanpa sepengetahuan suaminya, maka suaminya bisa ngeles, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, bagaimana cara memajukan generasi muda adalah dengan memaksimalkan kira-kira potensi Anda di mana gitu. Kemudian kalau yang kita secara umum atau negara gitu menyediakan fasilitas pekerjaan, kemudian yang penting untuk meningkatkan kualitas diri Anda dan kita semua adalah pendidikan. Pendidikan itu penting ya. Pendidikan. Yang kedua itu kejuaraan, turnamen gitu. Coba lihat aja di negara-negara maju itu banyak turnamen. Dan banyak orang kita juga kalau mau berprestasi itu ikut turnamen di luar. Lihat aja Susi Susanti misalnya. Kemudian Elias Pikal, kan dia jadi juaranya di luar negeri dan dapat ininya di luar. Kalau di kita, kalau kejuaraan drone aja hadiahnya mungkin, kalau menurut saya sih nggak cukup untuk hidup ya. Kita beli drone harga 3 juta, misalnya Google 5 juta, itu remote jadi 10 juta total, hadiahnya cuma 500.000, gimana mau kita mau cukup gitu kan. Tapi kita tetap harus kreatif, kita berusaha di bidang kita gitu kan. Kalau ada ikut kejuaraan, dan saya pun sekemampuan saya di sini berupaya mengajak Anda untuk ikut kalau saya sih nyebutnya dokter challenge, ikut challenge. Walaupun makin lama makin sini makin sedikit, tapi bukan salah saya ya. Saya sudah berupaya membuka peluang, sehingga saya berharap Anda punya keinginan untuk berlatih dan ikut kejuaraan, walaupun hadiahnya mungkin yang nggak besar, karena saya kan hadiah dari sendiri. Kalau saya ada sponsor, nah misalnya saya kasih uang 10 juta, saya pakai semua aja buat hadiah gitu, kalau niatnya buat itu ya. Kira-kira begitu. Dan terima kasih sekali lagi atas masukan dan teman-teman. Kepuasan saya membuat channel ini adalah saya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di diri saya. Terima kasih. Awesome.